Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kesayangan kita bersama Gugun Manual. Dalam kesempatan kali ini kita mendapati paket dari wilayah Tuban, Jawa Timur, yaitu satu buah kamera ringfinder Yashica Electro 35 GSN. Dan ini kamera mempunyai kendala, jadi blade shutternya ini tidak bisa terbuka sehingga tidak bisa mengambil foto, dan juga untuk ringfindernya itu kotor sekali, dan juga bagian lensanya juga banyak sekali bibit-bibit jamurnya, sehingga ya boleh dikatakan ini sudah kotor sekali ya. Nah, jadi kita coba di sini bahwa engkolnya ini tidak bisa sampai full atau tidak nyantol. Nah, sehingga shutter blade-nya ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, jadi waktu kita shutter dia tuh karena nggak nyampe, jadi tidak bisa terbuka, dan gambarnya itu semuanya menjadi jong atau blank. Oke, rekan-rekan, sebelum kita untuk eksekusi lebih jauh Yashica Electro 35 seri GSN ini untuk kerusakan shutter blade, cleaning, dan juga untuk cleaning viewfindernya, cleaning lensa. Untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuat tutorial-tutorial yang lebih seru, lebih menginspirasi untuk rekan-rekan Nusantara. Oke, sahabat Nusantara, jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Oke, jangan kemana-mana, ikuti keseruannya. Check it out. Nah, sekarang kita sudah buka untuk bagian depannya, karena di bagian depannya ini adalah inti daripada mesin ya Yashica Electro 35 ini. Nah, jadi teman-teman, nah kita coba untuk meneliti terlebih dahulu di mana kerusakan sehingga kenapa ini si engkol shutternya ini tidak bisa full dalam satu ketukan. Nah, kita coba cek kinerja daripada lensa ini nanti ada di mana. Nah, tapi kalau saya rasa ini mungkin karena tua umurnya daripada kamera ini, sehingga ada beberapa bagian itu yang seal-sealnya itu sudah mulai keras ya. Sudah mulai keras sehingga jalannya atau fungsinya daripada engkol itu tidak sampai dalam hitungan satu ketukan. Nah, ini kita akan coba beberapa kali. Kalau masih kurang, kita nanti coba kasih cairan lagi supaya apa? Supaya seal-seal di bagian dalamnya itu menjadi lunak. Nah, jadi dengan lunaknya si seal-nya itu, seal mesinnya, biasanya ini ada yang terganjal di bagian dalamnya nih. Jadi keganjal di bagian dalam karena seal-nya itu sudah keras. Nah, sehingga ada yang nyangkut, terus tidak bisa dia menjadi satu ketukan. Nah, ini seperti ini nih. Jadi ininya tidak nyangkut. Nah, tuh seperti itu. Jadi dia nggak nyangkut. Nah, dia harus ditarik sedikit lagi baru nyangkut. Nah, ini biasanya di bagian dalam tuh ada bukannya spare part ya. Jadi ada kotoran yang mengganjal si engkol tarikan film itu. Jadi kalau misalkan si engkolnya itu terganjal di bagian dalam, sehingga si tuasnya itu tidak bisa mencapai satu ketukan. Nah, ini udah
mungkin udah turun nih kotorannya nih. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini sudah bergerak ya. Cuma tadi saya kasih cairan kimia supaya si kotorannya itu jadi terlepas daripada si tuas remnya, jadi tuas engkolnya itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan si tuasnya itu sudah aman, tidak ada kendala lagi, secara otomatis si engkolnya itu bisa dalam satu ketukan. Nah, ini kita akan coba lagi. Ini bisa memakan waktu dalam pengetesan ini sekitar 30 menit untuk memastikan kalau mesinnya itu sudah berfungsi dengan baik. Jadi untuk teman-teman, kalau misalkan kameranya seperti ini, itu untuk timernya tidak boleh difungsikan terlebih dahulu karena di dalamnya itu lagi sedang posisinya tidak aman. Mesinnya tidak aman, sehingga kalau misalkan si tuas timernya itu digunakan, itu secara otomatis akan macet juga. Nah, jadi nanti macetnya jadi dua. Jadi mesin timernya macet, terus engkolnya juga macet. Nah, seperti itu. Nah, ini karena sudah aman ya. Nah, jadi tadi saya coba untuk mesin timernya. Nah, jadi kalau mesinnya sudah aman, mesin timer otomatis kalau tidak ada gangguan juga ikut aman. Oke, ini kita pasang terlebih dahulu, dan pemasangannya juga harus presisi ya, karena ini sangat riskan sekali untuk ke bagian dalamnya. Karena bagian dalamnya itu nanti kalau nggak presisi, itu yang menjadi kendala itu yaitu diafragma. Jadi bukan diafragmanya itu nanti akan tidak normal ya. Jadi kalau misalkan dibuka 1,7, dia tidak 1,7. Terus kalau misalkan kita buka 16, dia tidak jadi 16. Jadi kita pastikan terlebih dahulu. Jadi kalau 1,7 dibuka itu 1,7, dan kalau misalkan 16 ya 16. Nanti kita balikin lagi ke 1,7. Nah, seperti ini. Jadi kalau 1,7 ikut 1,7, dan lainnya itu semuanya ngikut. Jadi udah diputar bolak-balik, nanti semuanya akan ikut kalau misalkan dalamnya itu presisi. Nah, untuk untuk mengetahui kalau ini sudah normal atau belum. Nah, jadi teman-teman itu bisa engkol shutter ya, sekitar 30-40 kali engkol shutter, dan kita mainkan diafragmanya juga. Nah, itu penting sekali tuh. Jadi jangan sampai engkolnya sudah oke, shutternya sudah oke, namun bukanya itu tidak presisi. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, ini langsung saja kita akan cleaning optiknya. Nanti kita akan cleaning semua. Ini mesinnya sudah bagus. Nah, karena kita sudah coba sampai 50 kali engkol dan 50 kali shutter, dan mesinnya itu tetap berjalan dengan normal. Nah, jadi mumpung masih dibuka gini, nah kita taruh di speed bulb untuk meng-cleaning di bagian dalamnya. Nah, ini di bagian-bagian sini juga banyak nih bibit-bibit jamurnya. Nanti kita akan cleaning semua. Bagian belakang juga di cleaning, dan kita akan lanjut untuk pembersihan bagian viewfindernya atau pengintipnya. Oke rekan-rekan fotografi mania Nusantara, sembari kita cleaning. Jadi untuk rekan-rekan Nusantara yang ingin kontak-kontak dengan kita, tadi kita sudah cantumkan nomor WhatsApp di DVD ini. Nanti juga kita akan cantumkan nomor yang bisa dihubungi di definisi. Nah, jadi nanti main ke Instagram juga boleh langsung. Tapi kalau di Instagram itu tidak ada tutorial ya teman-teman ya, tidak ada tutorial repair. Nah, repairnya itu cuma ada di di YouTube kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman nanti bisa komen. Nah, di sini kami menerima jasa perbaikan, servis, perawatan untuk semua jenis kamera. Nah, jadi semua jenis kamera kita menangani, dari kamera manual. Itu ada beberapa bagian, yaitu ada point shoot, rangefinder,
SRL dan TRL dari berbagai macam merek, tipe, dan kerusakan. Nanti kita bisa lanjut ke komen, atau kita juga bisa lanjut ke DM di Instagram. Terus juga bisa ke langsung ke WhatsApp kita. Nanti kita akan bantu penyelesaiannya. Dan untuk kirim-kirim, kita menerima kiriman itu dari Sabang sampai Merauke dari semua agen pengiriman. Nah, seperti yang satu ini kita terima dari Tuban Jawa Timur. Nah, beliau juga minta untuk dibuatkan tutorialnya untuk kenang-kenangan. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, jadi untuk kamera manualnya itu dari Pointshoot, SRL, Ringfinder. Nah, Ringfinder seperti ini. Kalau SRL itu lensanya yang bisa dicopot, dan TRL itu kebanyakan lensanya 2 ya, atas bawah. Nah, seperti itu. Dan untuk kamera digital, kami juga menangani kamera digital DSLR dan mirrorless. Dan untuk DSLR itu kami hanya menerima Canon dan juga Nikon. Nah, selebihnya kami tidak terima karena kita sudah tidak punya link untuk perbaikan kamera DSLR karena keterbatasan spare part selain Nikon dan Canon. Dan untuk Nikon, Canon itu dari berbagai macam tipe serinya, dan dari berbagai macam kerusakan dari bodinya, baik Nikon dan Canon. Dan untuk lensanya itu lensa Nikon dan lensa Canon, baik itu original maupun itu 4. Jadi kalau 4 itu ada Tamron, ada Sigma, ada Tokina, itu 4. Jadi 4A atau 4B. Jadi 4 Nikon atau 4 Canon. Nah, itu kita juga menangani semua jenis lensa, baik itu R1 maupun cleaning. Nah, seperti itu. Nanti untuk kalibrasi juga kita akan bantu. Dan untuk kamera mirrorless-nya, semua tipe kamera mirrorless kami juga menangani. Jadi untuk kamera mirrorless-nya itu ada Olympus, Samsung, Lumix, Nikon G, terus juga untuk Sony, kami semua menangani baik body maupun lensa dan berbagai kerusakan. Oke, dan domisili kita itu ada di Jakarta Pusat. Jadi untuk rekan-rekan di area Jakarta Pusat dan sekitarnya bisa langsung mampir. Nanti alamatnya kita akan share log langsung untuk alamat kita di mana. Nanti teman-teman bisa WhatsApp untuk minta nomor teleponnya atau nomor WhatsAppnya di inbox, di komen. Nanti kalau misalkan teman-teman bisa melihat definisi, di definisi juga ada nomor yang bisa dihubungi. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, ini kita akan mengcleaning di bagian viewfindernya karena lensanya sudah selesai. Sekarang kita akan bersihkan bagian viewfindernya ini. Untuk pengelilingan bagian viewfinder ini sebenarnya sama dengan pengelilingan di bagian lensa. Cuma pengelilingan di viewfinder ini kita harus lebih hati-hati karena ini ada parts kuning nih teman-teman nih. Jadi parts kuning ini adalah untuk membidik fokus antara kita dengan objek. Nah, itu ada parts kuning. Mungkin teman-teman yang pemain-pemain atau pemakai kamera viewfinder tahu parts kuningnya. Jadi kalau itu tidak hati-hati nanti itu akan cepat rusak. Nah, cepat rusak dia itu jadi baret-baret atau parts kuningnya akan luntur. Nah, seperti itu. Jadi kita menyarankan untuk rekan-rekan Nusantara yang ingin bongkar-bongkar sendiri kamera-kameranya, terutama untuk kamera viewfinder. Jadi kita di sini hanya mengimbau menggunakan kapas yang terbaik. Nah, kapas yang terbaik dan juga minyak lensa atau water cleaningnya juga yang terbaik. Nah, untuk menghasilkan yang terbaik, karena kalau misalkan kapasnya itu nggak bagus,
biasanya itu akan terjadi baret-baret. Nah, bahkan bisa menghilangkan patch kuningnya. Nanti akan timbul resiko itu kita tidak bisa mengetahui bidikan kita itu sudah fokus apa belum, karena patch kuningnya itu sudah tidak ada. Nah, itu harus hati-hati. Dan untuk pengelilingan lensa sama memakai kapas yang terbaik dan juga water cleaning yang terbaik agar jamur-jamurnya itu bisa bersih total. Bersih dalam arti kata itu mencapai 90%, dan juga tidak merusak daripada coating lensanya itu sendiri. Jadi kalau misalkan coatingnya itu rusak, nanti jadinya baret-baret dan hasil fotonya itu kurang maksimal. Oke, sahabat fotografi mania Nusantara, ini sudah selesai kita cleaning, viewfindernya sudah, terus lensanya juga sudah celing, mesinnya juga sudah oke, sudah normal. Dan terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga tutorial yang sederhana ini dapat menambah wawasan dan inspirasi baru untuk rekan-rekan semua. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.